Salah satu bandar sabu-sabu ini ditangkap di kediamannya di Kecamatan Kalijati, Subang oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Subang. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti belasan paket sabu-sabu siap edar yang disimpan di dapur. Bandar tersebut merupakan bagian dari komplotan narkoba yang selama ini menjadi sasaran operasi petugas kepolisian. Bersama bandar tersebut, Satres Narkoba Polres Subang menangkap sejumlah orang lainnya dalam kasus narkoba dan kasus obat keras ilegal. Para tersangka menggunakan berbagai modus dalam mengedarkan narkoba, mulai dari metode pengiriman COD, sistem tempel, dan transaksi langsung. Adapun tersangka yang berhasil diamankan yaitu 6 orang laki-laki, untuk jenis sabu 4 orang dan sediaan farmasi tanpa izin 2 orang. Akibat perbuatannya, ke-6 tersangka penyalahguna narkoba tersebut terancam hukuman penjara selama 20 tahun. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV di Jalan Perjuangan Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, terlihat pelaku mengendari sepeda motor metik mengamati situasi dalam sebuah gang. Pada saat kondisi sepi, pelaku berputar balik dan menjapret karung milik bocah yang sedang bermain bersama teman-temannya. Kerasnya tarikan membuat korban yang baru duduk di kelas 1 sekolah dasar menangis dan mengalami luka di bagian leher. Sambil nangis, korban langsung mengadu ke orang tuanya. Orang tua korban menjelaskan saat kejadian anaknya sedang bermain bersama temannya dan dipanggil oleh pelaku dengan berpura-pura menanyakan alamat. Dipanggil tuh anak, cuma yang 2 masuk ke dalam, anak saya yang nyamperin. Dia pura-pura nanya, katanya RT 1 di mana gitu. Langsung ditarik. Sampai kan HP itu. Udah gitu anak langsung. Sendiri apa, Bu? Pelakunya sendiri. Nggak pakai helm, dia cuma pakai masker sama topi. Berbekal rekaman CCTV, orang tua korban telah melaporkan kejadian penjamretan yang menimpa anaknya ke Mapolsek Bekasi Utara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Hari ini Presiden Joko Widodo mulai berkantor di IKN. Informasi ini bersama informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 2 orang anak tewas sedangkan bapak dan ibunya dibawa ke rumah sakit setelah rumah yang mereka tempati terbakar. Sementara di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, 4 rumah di kawasan padat penduduk terbakar. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat kompor yang meledak. Kepanikan terjadi saat si jago merah membakar 4 rumah di kawasan padat penduduk di Kampung Rambutan, Kelurahan Raha 3, Kecamatan Katubo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Minggu siang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api semakin besar dan merambat ke rumah yang lainnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berusaha memadamkan kobaran api, namun api sulit dipadamkan karena angin berhembus kencang. 1 jam kemudian api baru bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kepanikan terjadi saat 2 ruko di Jalan Abdul Wahid Sarihni, Samarinda, Kalimantan Timur dilalap si jago merah. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan beserta isi dari ruko yang digunakan untuk usaha rumah makan dan bengkel ban mobil. Menurut petugas, api awalnya terlihat dari rumah makan dan merembet ke bangunan yang di sebelahnya. Letak ruko yang berada di pinggir jalan utama sontak membuat arus lalu lintas terganggu. Dugaan sementara api berasal dari ledakan kompor yang tengah digunakan untuk memasak di dapur rumah makan. Di tengah alun-alun Banjarnegara, Jawa Tengah tumbang dan menimpa sejumlah warga. Akibat insiden ini, 5 orang pengunjung terluka dan 4 diantaranya langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Alun-alun Banjarnegara yang awalnya riuh dengan adanya parade budaya berubah menjadi kepanikan saat pohon beringin yang berdiri di tengah alun-alun Banjarnegara tumbang dan menimpa sejumlah warga.
Pohon berdiameter 40 cm yang berada di sisi timur alun-alun ini menimpa 5 orang pengunjung hingga mengalami luka. 4 diantaranya harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Banjarnegara untuk mendapat perawatan. Sementara tim rescue BPBD Banjarnegara langsung mengevakuasi pohon beringin tersebut. Selain mengakibatkan korban luka, pohon tumbang juga menimpa satu unit kendaraan yang sedang terparkir tidak jauh dari lokasi kejadian. Dugaan sementara pohon tumbang akibat akar pohon yang sudah lapuk. Namun untuk mengetahui penyebab pastinya, kasus ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Pas lagi rame. Pas lagi rame ya? Iya. Terus tadi kira-kira ada berapa korban ini? Ada sih korbannya kayaknya 4 apa ya. Cuma yang tahu saya, ponakan saya malah kena. Oh, keponakannya ibu juga termasuk korbannya dia? Iya. Ini ada menimpa kendaraan, satu sepeda motor dengan kendaraannya 2 orang dan 1 pejalan kaki. So, untuk saat ini Kita langsung dilarikan ke rumah sakit. luka ringan ya, ada 3 orang luka ringan ya. Untuk mengantisipasi hal serupa kembali terjadi, warga diimbau untuk tidak melihat parade budaya di bawah pohon yang usianya sudah tua. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Oji, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang selebgram remaja di Kota Padang, Sumatera Barat ditangkap polisi karena diduga mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial pribadi. Pelajar putus sekolah ini mengaku mendapatkan bayaran Rp250.000 per minggunya untuk mempromosikan situs judi online tersebut. Remaja wanita yang sehari-hari berprofesi sebagai selebgram yang kerap mengendorse sejumlah produk-produk kecantikan diamankan tim Opsnal Satreskrim Polresta Padang di rumahnya di Jalan Semarang, Padang Selatan, Kota Padang karena kedapatan mempromosikan situs judi online melalui media sosial Instagram pribadinya. GV yang merupakan pelajar putus sekolah ini diamankan bersama ponsel yang ia gunakan untuk memposting promo judi online. Kepada polisi, ia mengaku memposting situs judul 2 kali dalam sehari dengan mendapat bayaran Rp250.000 per minggunya. Untuk sementara kasus ini masih dalam proses penyelidikan unit Tipiter Polresta Padang karena status pelaku anak yang berhadapan dengan hukum. Selebgram tersebut memposting berupa link judi online, di mana dia memposting di postingan Snapgram. Di sana dia memposting pada tanggal 10 Juli. Kita sudah memantau. Pelaku terancam dijerat pasal 303 serta Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Bakal calon Gubernur Jakarta Anies Baswedan menghadiri deklarasi dukungan Kopasindo dan pedagang pasar tradisional di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya, Anies mengatakan jika dirinya saat ini fokus terhadap permasalahan warga Jakarta dan enggan menanggapi isu terkait Pilkada DKI. Bakal calon Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengunjungi para pedagang pasar tradisional sekaligus menghadiri acara deklarasi dukungan Kopasindo dan pedagang pasar di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam acara tersebut, Anies berdiskusi dengan para pedagang dan menerima aspirasi mereka terkait sejumlah permasalahan pasar tradisional di ibu kota. Saat disinggung mengenai isu Pilkada Jakarta, Anies menegaskan jika dirinya saat ini akan berkonsentrasi terhadap permasalahan warga dan bagaimana program-program yang dulu dirasakan manfaatnya itu kembali bisa dirasakan lagi oleh warga Jakarta. Terima kasih atas dukungan yang disampaikan oleh teman-teman di Kopasindo, dukungan dari para pedagang pasar. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa perekonomian rumah tangga di Jakarta sangat diuntungkan oleh kehadiran pasar-pasar tradisional. Pasokan-pasokan kebutuhan pokok warga itu melalui jalur pasar-pasar tradisional. Karena itu pasar-pasar tradisional harus dijaga untuk bisa tetap hidup dengan baik dan bila ada permasalahan segera diselesaikan. Dari Jakarta, Muharlin Yudi Permana, iNews melaporkan.
Presiden Joko Widodo mulai hari ini akan berkantor di IKN hingga 3 hari ke depan. Presiden menyebut pasokan air dan aliran listrik sudah tersedia di IKN. Saat kunjung ke IKN pada hari Minggu kemarin, Presiden Joko Widodo turut mengajak sejumlah artis hingga influencer. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur diawali dengan meresmikan jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan dengan IKN. Presiden juga sempat menjajal ruas jalan tol dengan mengendarai sepeda motor didampingi beberapa pejabat seperti Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni. Jokowi selanjutnya bermalam di IKN. Pada kesempatan tersebut, Jokowi menyebut pasokan air sudah masuk dan aliran listrik sudah ada. Demikian pula furnitur di kantor Presiden di Istana IKN sebagian sudah tersedia. Rencananya, Jokowi akan berkantor di IKN mulai hari ini hingga 3 hari ke depan. Memang kalau kita lihat di area kiri saya, ini memang ada Istana Kepresidenan begitu yang memang ini sudah hampir rampung dilakukan. Dan nantinya juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa rencananya nanti pada tanggal 17 Agustus 2024, ini Presiden Joko Widodo akan menggelar upacara bendera merah putih di IKN. Terkait dengan penurunan benderanya pun juga turut sama akan dilakukan di IKN pula. Dan memang kalau dari pantauan kami di lapangan, ini situasinya ini memang masih dalam tahap pembangunan lebih lanjut terkait dengan kondisi yang ada di belakang saya. Namun kalau di titik kami melaporkan saat ini memang kondisinya ini sudah rampung 100%. Terkait dengan peninjauan ini memang rutin dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk memastikan berjalannya pembangunan proses IKN lebih lanjut. Dari Ibu Kota Nusantara, Salam Rahmat, iNews melaporkan. Pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka juga menjadi duta pemuda Pancasila yang mencintai keberagaman. Seperti juga yang dialami Catherine, siswi SMKN 2 Koba Bangka Tengah yang mewakili Provinsi Bangka Belitung, menjadi Paskibraka pertama yang beragama Konghucu. 76 orang putra-putri terbaik dari 38 provinsi di seluruh Indonesia telah terpilih menjadi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka. Setiap calon anggota Paskibraka 2024 memiliki ceritanya masing-masing. Salah satunya adalah pelajar dari Bangka Tengah, Catherine, yang merupakan Paskibraka beragama Konghucu pertama. Sebagai seorang Paskibraka, tidak hanya baris berbaris dan membentangkan bendera, Catherine nantinya juga menjadi duta pemuda Pancasila Indonesia yang menggemakan semangat keberagaman. Meski berasal dari kelompok minoritas, namun Catherine merasa beruntung bisa bertemu teman-teman dari berbagai provinsi yang melihat perbedaan sebagai sebuah keunikan. Kalau saya tuh bangun pagi tuh bangunnya jam 4. Saya tuh bangun terus saya siap-siap untuk persiapan ibadah. Kebetulan saya beragama Konghucu, saya sendiri yang beragama Konghucu dari teman-teman yang lainnya. Walaupun saya berbeda tapi teman-teman saya saling support kok. Dan teman-teman saya juga bilang, kamu agama Konghucu, aku baru pertama kali ketemu sama orang Konghucu gitu. Anak pertama dari 2 bersaudara ini tidak menyangka akan lolos sampai ke tingkat nasional. Cinta tanah air yang ditanamkan oleh sang ayah menjadi dukungan untuk memantapkan diri menjadi seorang Paskibraka. Dan karena kami Pamong ini, kami dibagi 2, jadi ada Pamong Putra dan Pamong Putri. Ya, dan kami 24 jam melekat. Artinya sejak dia dari bangun sampai tidur lagi kita mendampingi mereka. Kami tidur dengan mereka. Ada yang sakit atau tidak, kita harus tahu kenapa ini belum keluar dari kamar misalnya, pagi misalnya. Bagi yang muslim mereka akan jamaah di masjid. Kita dampingi, kita bersama-sama kita menuju ke masjid. Sedangkan bagi yang non muslim sembahyang sendiri di kamar. Masa di barak gitu.
Catherine dan 75 orang calon paskibra lainnya akan menjadi bagian dari sejarah saat bertugas sebagai pengibar bendera merah putih di peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 yang akan digelar pertama kalinya di ibu kota Nusantara. Dari Jakarta, Elsia Kesi, Sadu Budi Santoso, iNews melaporkan. Pemirsa, anak seorang supir bentor di Tanjung Balai, Sumatera Utara menjadi anggota calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka. Ibnu Aswan, siswa SMA Negeri 1 Tanjung Balai, terpilih mewakili provinsinya setelah melewati proses seleksi ketat bertahap mulai dari tingkat kota, provinsi, dan nasional. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79, sebanyak 76 orang calon pasukan pengibar bendera pusaka terpilih untuk menjalani pemusatan latihan. Ibnu Aswan merupakan salah satu calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara. Siswa SMAN 1 Tanjung Balai ini lolos dari 153.000 pendaftar setelah melewati seleksi bertahap mulai dari tingkat kota, provinsi, dan nasional. Ketertarikannya menjadi seorang paskibra berawal dari doa sang ibu yang berharap anaknya mengenakan seragam putih pengibar bendera. Jadi saya emang suka paskibraka dari kecil karena dulu waktu saya kecil saya sering ikut orang tua saya nonton 17-an di kota sambil naik becak kan, nonton gitu. Terus mama saya pernah bilang gini, bisa nggak ya anak saya pakai seragam itu, katanya. Mama saya suka kali lihat seragam putih paskibraka, soalnya kelihatan gagah gitu kan. Berasal dari keluarga sederhana, Ibnu dibesarkan ayah yang berprofesi sebagai supir bentor dan ibunya yang merupakan ibu rumah tangga selalu menanamkan pengabdian serta keikhlasan. Profesi, kalau ayah saya itu berprofesi sebagai tukang becak atau bentor, ibu saya ibu rumah tangga. Kalau cara mereka mendidik itu yang pertamanya dengan keagamaan, ikhlas gitu Kak. Jadi ayah saya itu selalu menanamkan apa yang kamu kerjakan, cintai pekerjaanmu dan ikhlaskan hasilnya gitu. Jadi kalau misalnya pun tidak rezeki kita tidak terlalu terbeban pikiran. Tak hanya penuh dedikasi, sosok Ibnu di mata Pamong juga dikenal sebagai sosok yang pandai dan penuh inisiatif. Perjuangannya luar biasa. Kebetulan kamar Ibnu di depan kamar saya. Jadi setiap hari saya bisa melihat pergerakan dari keluar kamar, masuk kamar lagi, dan inisiatifnya di dalam setiap ceramah, setiap kegiatan sangat menonjol dan tidak terpengaruh dengan status ekonominya. Ya, kan kita kadang-kadang loh itu kok ekonominya seperti ternyata dari seorang ayah seorang bentor, tukang bentor, tapi bisa mendidik anak seperti itu. Ya, luar biasa itu. Ya. Sebanyak 76 orang calon paskibraka akan menjadi bagian dari sejarah yang akan melakukan pengibaran bendera merah putih saat peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 yang akan digelar di ibu kota Nusantara. Dari Jakarta, Elsia Kesi, Sadu Budi Santoso, iNews melaporkan. Memeriahkan acara Hari Kebaya Nasional 2024, komunitas kebaya menari menghadirkan Kebaya Fest di Pos Blok Jakarta Pusat pada hari Minggu kemarin. Kegiatan ini bertujuan mengajak anak muda untuk menyukai kebaya dengan cara yang menyenangkan. Berikut laporan reporter Aya Nufus bersama juru kamera Jaka Samsa. Pemirsa, dalam memeriahkan Hari Kebaya Nasional 2024, Kebaya Fest yang diinisiasi oleh komunitas kebaya menari ini menyelenggarakan sebuah acara di mana ini merupakan tempat berbagi inspiratif dan juga kreativitas dalam mengeksplorasi kebaya. Yang mana acara ini diselenggarakan dari tanggal 26 hingga 28 Juli 2024 di Pos Blok Jakarta. Dan dari tadi saya memantau bahwa ada banyak sekali agenda-agenda di tempat ini, mulai dari wawancara
wawancara dengan desainer ternama Didit Maulana yang berbagi bagaimana sih cara berkebaya dengan menyenangkan, kemudian juga harus mengerti pakem-pakem kebaya, yang mana Didit Maulana sendiri ini menggunakan banyak sekali pakem-pakem kebaya dalam karya-karyanya. Dan selain itu juga ada penampilan dari 5 wanita yang juga meluncurkan lagu Kebaya Indonesia. Dan selain itu juga pemirsa, di sini ada banyak stand-stand UMKM mulai dari pernak-pernik dan juga kebaya. Saya ingin mengajak Anda untuk mengeksplor stand-stand UMKM selain pernak-pernik berkebaya. Pada acara kali ini juga ada satu stand yang juga sangat menarik perhatian saya, yakni stand kebaya yang kalau saya lihat dari luar nih pemirsa, kebayanya sangat klasik dan juga antik. Saya langsung saja berbincang dengan owner mungkin ya dari Anita Kebaya. Halo Ibu apa kabar Bu? Gimana Bu berada di Kebaya Fest? Apa nih sebenarnya misi ada di sini? Saya juga merasa senang sekali ya dapat bagian di sini untuk memperkenalkan juga kebaya-kebaya kuno yang mungkin kita dulu kebaya kuno zaman dulu tuh kayak apa. Ternyata kita punya, kita melestarikannya. Juga ada kain-kain kuno yang produksi tahun 50-60 ada juga. Anda sendiri sebagai pecinta kebaya begitu ya, apa nih harapan ke depannya, apalagi Anda sebagai salah satu yang mengoleksi kebaya-kebaya klasik? Kepinginnya itu anak-anak muda lebih mengenal kebaya-kebaya kuno atau enggak kebaya-kebaya baru untuk dipakai dalam keseharian. Nggak usah pakai kain, juga pakai jeans, pakai rok tutu, lucu. Gitu, untuk melestarikan juga ya budaya kita. Baik, terima kasih Bu Anita Ayu. Nah pemirsa, itu dari perbincangan saya dengan salah satu owner dari stand UMKM Batik Anita Ayu yang juga menyediakan kebaya-kebaya klasik. Dan juga kita berharap semoga anak-anak muda dapat memberikan dan juga menggunakan kebaya dengan cara yang menyenangkan, mengikut tren dan juga sesuai dengan generasinya. Dari Jakarta, saya Aya Nufus, Jaka Samsa Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah pameran bertajuk Craftopia Art Exhibition digelar untuk menyatukan ilustrator lokal, UMKM kerajinan tangan, dan penggemar seni. Di ajang ini seniman bisa menampilkan sekaligus menjual karyanya, mulai dari seni digital hingga kerajinan tangan. Craftopia Art Exhibition merupakan event yang diselenggarakan mahasiswa program studi MECE Politeknik Negeri Jakarta sebagai salah satu syarat menyelesaikan semester 6. Event yang digelar pada 27 dan 28 Juli 2024 di Creative Hall M Block Market Jakarta Selatan ini bertujuan menyatukan ilustrator lokal, UKM kerajinan tangan, serta penggemar seni. Di Craftopia Art, para seniman diharapkan dapat menampilkan sekaligus menjual karya-karya mereka, mulai dari karya seni digital hingga karya seni kerajinan tangan. Nah, kalau Craftopia Art ini pameran art market. Jadi yang dipamerkan di sini itu hasil digital art dari para ilustrator. Terus juga ada kerajinan tangan, craft modern kayak beads dan lain-lain. Ya alhamdulillah sih kemarin lumayan ramai Kak. Bener-bener yang seramai itu karena mungkin dari visitor Blok M sendiri udah ramai juga. Jadinya alhamdulillah lumayan ramai. Seru banget sih. Kebetulan ini aku hari kedua datang. Kemarin tuh aku udah datang. Terus balik lagi karena masih ada yang belum aku cobain. Jadi tadi aku udah sempat main ke atas. Di atas tuh ada live experience digital art. Jadi tuh kita bisa nyobain digital art beneran gitu loh. Kalau aku kan nggak punya device saya di rumah, jadi tuh kayak ngebantu banget, ngerasa banget gitu. Sama ada live sablon juga di atas. Kalau kita ada pembelian minimal berapa aku lupa gitu. Jadi aku juga excited banget sih mau nyobain itu gitu. Sebelumnya di tempat yang sama juga digelar Pop Art Market, yakni pra-event dari Craftopia Art. Tidak hanya pameran karya seni, acara juga dimeriahkan dengan games yang tentu saja berkaitan dengan seni dan craft. Dari Jakarta, Wenda Nura, Jemi Yasin, iNews melaporkan. Badan Pangan Nasional Bappenas menggelar Festival Pangan Nusantara 2024 di Plaza Timur Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Diikuti tidak kurang dari 50 UMKM. Event ini digelar sebagai rangkaian kegiatan peringatan 3 tahun berdirinya Badan Pangan Nasional.
Dalam rangka memperingati 3 tahun berdirinya Bappenas, Badan Pangan Nasional menggelar Festival Pangan Nasional 2024. Diikuti berbagai UMKM yang membuka tidak kurang dari 50 booth, event ini menyuguhkan berbagai produk yang ditawarkan. Dalam kesempatan ini, Menteri Pertanian Arman Sulaiman meyakini bahkan Indonesia dapat melakukan swasembada pangan kurang dari 3 tahun. Amran juga menyampaikan bahwa Indonesia bisa melewati krisis kekeringan dengan program pompanisasi hingga menghasilkan surplus sebesar 700.000 ton. Ini BPS menyampaikan bahwa 2 bulan ini nanti panen ke depan itu kita surplus dibanding sebelumnya itu 700.000 ton. Nah, ini hasil kerja keras kita semua termasuk kerja keras wartawan. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi menyebut harga bahan pangan di beberapa daerah cenderung rendah karena kelebihan stok. Untuk itu pemerintah dituntut agar bisa mendistribusikan bahan pangan ke daerah yang kekurangan stok agar harga bisa kembali stabil. Saat ini harga relatif stabil, malah ada yang terlalu rendah. Kalau yang terlalu rendah itu justru kita ingin daerah yang surplus itu kita off-take dan kita arahkan kepada daerah yang defisit. Jadi di satu sisi ada yang produksinya tinggi, di sisi lain ada beberapa daerah yang daerah konsumsi harganya tinggi. Selain UMKM, sejumlah kegiatan digelar seperti fun run 5 km, senam dan aneka perlombaan untuk pengunjung yang datang ke Plaza Timur Gelora Bung Karno secara gratis. Pengunjung pun bisa menikmati berbagai kuliner yang disediakan di booth UMKM. Oke, yang pertama karena di sini banyak acara ya, kita ngikut runningnya 5 km, terus kita juga ingin lihat UMKM di sini, lihat bazar pangan murah di sini, Pak, gerakan pangan murah gitu. Ya benar, banyak bazar murah di sini, Bang ya. Awalnya saya diajak teman saya untuk hadir di acara ini, tujuannya untuk fun run saja dan sambil lihat-lihat di sini dan sambil lari juga. Untuk olahraga sih. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Penyuka kuliner tradisional tetapi dengan cita rasa unik, jangan sampai tertinggal untuk hadir dalam festival kuliner di Gedung Sarinah, Jalan MH Tamrin, Jakarta. Pada festival ini hadir tenan yang menawarkan aneka kuliner mulai dari makanan yang viral di media sosial hingga kreasi masakan tradisional. Makanan apa saja yang tersaji? Berikut liputannya, Aulina Yasa bersama juru kamera Dandi Bernadi. Halo pemirsa, mungkin yang lagi kebingungan nih pengen berkulineran, wisata kuliner di Jakarta kira-kira kemana ya? Nah, saya ingin sedikit memberikan rekomendasi untuk Anda untuk ke festival kuliner dari Pergi Kuliner yang bertemakan Crazy Bite yang bertepatan tempatnya ini di Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat. Nah, jika Anda yang mungkin pernah ke Thailand, ini hampir mirip dengan Pratuna Market di mana di sini ada sekitar 30 tenan makanan dengan 90 jenis makanan yang dipastikan ratingnya ini udah di angka 3,5 dan bahkan makanan yang tersedia di sini adalah makanan-makanan yang sudah viral di sosial media, pastinya suka FYP di sosial media. Nah, salah satu makanannya saya saat ini sudah berada di dekat tenda seblak Rafael nih. Dan saya sekarang mau mencoba nih kira-kira seblak Rafael ini seperti apa ya. Kita langsung aja kali ya. Halo Mas. Mas ini gimana nih Mas, seblak Rafael ini kan benar-benar viral ya di salah satu sosial media nih. Nah kira-kira gimana nih penjualannya di festival kuliner di Sarinah ini? Ya alhamdulillah penjualan di festival Pergi Kuliner ini sangat ramai pembelinya, lumayan pengunjungnya juga sangat ramai. Kira-kira ramainya tuh biasanya hari apa dan misalkan siang, malam atau sore gitu? Kalau weekend dari pagi sama malam. Ya kalau weekday dari malam aja. Oke, boleh kali seblaknya saya mau coba Mas. Nah pemirsa, saya sekarang mau mencoba seblak Rafael nih ya. Jika Anda yang pengen mencoba seblak Rafael dan pengen seperti apa sih festival kuliner yang ada di Sarinah, Anda bisa datang ke sini karena ini masih dibuka sampai tanggal 4 Agustus 2024 nanti. Dari Jakarta, Aulina Yasya dan Dandi Bernadi, iNews melaporkan. Anda penggemar kuliner sate daging kambing? Nah, di Yogyakarta, tepatnya di Sleman, ada warung yang terkenal dengan kenikmatan menu sate kelatak, yaitu sate daging kambing muda yang ditusuk dengan jeruji besi. Penasaran seperti apa rasanya? Berikut liputannya.
Bagi Anda pecinta olahan daging kambing, silakan merapat ke rumah makan yang satu ini. Berada di kawasan Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, rumah makan ini dikenal dengan sajian sate kelataknya. Ya, sate kelatak merupakan hidangan sate kambing muda yang dibakar dengan tusuk jeruji besi dengan tambahan bumbu spesial. Selain rasanya yang lezat, dagingnya yang empuk membuat pelanggan dijamin ketagihan. Selain sate kelatak, rumah makan ini menyediakan tongseng iga atau daging dengan cita rasa pedas dan gurih, serta gulai jeroan dengan kuah bumbu santan. Nah, yang paling dicari pelanggan yakni kronyos, alias lemak yang digoreng. Kalau aku paling suka sate kelatak, Kak. Karena dia itu gurih, terus bumbunya juga yang nggak bikin yang enak gitu loh. Karena kan kadang ada yang bikin enak, kalau ini enggak. Menurut aku worth it, karena kita dapat feedbacknya enaknya itu worth it banget, Kak. Menyantap menu olahan daging kambing terasa lengkap dengan pemandangan area persawahan yang menyejukkan mata. Kalau di hari biasa sendiri paling kisaran 35 kilo, terus kalau di hari-hari weekend gitu bisa 2 kali lipatnya. Dengan harga mulai Rp17.000 hingga Rp35.000, Anda sudah bisa memesan satu porsi menu olahan daging kambing dengan cita rasa yang khas. Nah pemirsa, tadi sudah saya coba mulai dari sate kelataknya, ini spesial sekali karena dibakar menggunakan besi, sangat cocok dinikmati untuk lauk makan siang. Dan saya pun juga akan melanjutkan lagi nih makan siangnya kali ini. Bagi Anda yang penasaran, silahkan datang ke kawasan Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Anissa Rizkia, Faduli Kusundarto, iNews melaporkan untuk Anda. Pemirsa, sebuah desa di Lamongan, Jawa Timur dikenal sebagai kampung pembuat spanduk untuk warung pecel lele. Spanduk tersebut menjadi ikon warung pecel lele khas Lamongan yang sudah tersebar luas di tanah air. Inilah Desa Bulu Tengger, Kecamatan Sekaran, Lamongan, Jawa Timur. Mayoritas warga desa ini memiliki keterampilan sebagai pembuat spanduk tulis yang banyak digunakan di warung pecel lele khas Lamongan maupun kuliner sari laut. Setidaknya ada 19 sanggar pembuatan spanduk tulis di desa. Tak heran kalau daerah ini disebut sebagai kampung pembuat spanduk warung pecel lele. Proses pembuatan spanduk dimulai dari pemilihan bahan kain, karakter huruf, komposisi warna, dan peletakan gambar. Setelah itu, pewarnaan gambar dan dilanjutkan dengan penjahitan kain. Dalam sebulan, perajin bisa membuat 7-10 pesanan spanduk. Salah satu perajin bernama Teguh kerap disebut sebagai maestro pembuat spanduk tulis karena sudah menggeluti profesinya sejak tahun 1987. Hasil karyanya sudah tersebar hampir ke seluruh Nusantara. Kalau kelebihan memakai teter jenis ini apa Pak yang dirasakan oleh para pelanggan? Pengakuan pelanggan emang lebih terang kalau dibandingkan dari produk teknologi blender yang cuma umumnya kan blender ini. Ya alhamdulillah yang diminta pelanggan kan dari belakang, dari depan hasilnya sama ya. Harga spanduk dipatok mulai Rp140.000 hingga Rp150.000 per meter. Sedangkan untuk spanduk dengan ragam warna per meter dibanderol Rp180.000. Berkat kerajinan spanduk tulis ini, perekonomian warga Desa Bulu Tengger cukup bergeliat sehingga berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Masyarakat Sumbawa NTB memiliki tradisi unik yang terus dilestarikan, yaitu balapan kebo atau biasa pula disebut karapan kerbau. Kegiatan ini dilakukan pada awal musim panen sebagai wujud rasa syukur masyarakat terhadap hasil panen dan juga sebagai ajang silaturahmi antara pecinta kerbau. Inilah barapan kerbau, tradisi masyarakat suku Sumbawa. Barapan kerbau memang mirip dengan karapan sapi di Madura, Jawa Timur.
Bedanya, barapan menggunakan hewan kerbau. Barapan kerbau diselenggarakan pada awal musim tanam padi sebagai bentuk syukur atas panen yang limpah. Tidak hanya itu, karapan kerbau juga menjadi tempat bagi para sandro untuk menunjukkan keahlian mereka. Sedangkan joki yang naik di atas kerbau bertugas menggiring supaya kedua kerbau berlari dengan cepat dan mengenai kayu finish atau biasa disebut saka. Pasangan kerbau yang menjadi pemenang mendapatkan hadiah berupa sapi, kasur, mesin cuci, hingga sepeda motor. Pertama, saya memastikan bahwa penguatan kebudayaan terutama yang terkait dengan olahraga wisata seperti ini, itu barapan kerbau merupakan adat istiadat yang dari dulu memang sudah dilestarikan. Oleh sebab itu ke depan kita harus menguatkan itu semua dengan membina sebuah komunitas-komunitas yang baik dan banyak ini untuk menjadikan kita sebuah kalender event. Tradisi barapan kerbau masih terus dilestarikan masyarakat suku Sumbawa hingga saat ini. Bahkan rutin dilaksanakan setiap bulan sehingga menjadi hiburan dan tontonan masyarakat setempat. Tidak hanya itu, tradisi ini juga menjadi ajang untuk menaikkan harga kerbau. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Penggemar layang-layang jangan sampai melewatkan musim angin di penghujung bulan Juli, seperti yang dilakukan oleh komunitas layang-layang di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Mereka menggelar parade memainkan layangan naga dengan panjang ekor mencapai 150 meter yang pastinya berbeda dari layangan di tempat lain. Musim angin di penghujung bulan Juli menjadi momen yang dinanti bagi komunitas layang-layang di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Mereka pun menggelar parade memainkan layangan naga di kawasan Pantai Permatan di Kecamatan Kademangan. Dinamakan layangan naga karena layang-layang pada pangkalnya membentuk kepala naga dengan panjang ekor mencapai 150 meter. Untuk menerbangkan layangan ini dibutuhkan sekitar 10 orang dan semua pemain harus kompak. Setelah terbang tinggi di udara, biasanya layangan diikatkan pada tiang. Karena bentuknya besar, bermain layangan naga kerap dilakukan saat kemarau atau orang Probolinggo biasa menyebut musim angin gending. Parade bermain layangan naga tidak hanya digemari masyarakat Kota Probolinggo, tetapi juga menarik perhatian turis mancanegara. Butuh berapa orang untuk menerbangkan? Tergantung angin sih Pak, kalau di Probolinggo itu kan anginnya terkenal kenceng kan. Ya. Ini lah 10 orang. 10 orang. Kalau kurang dari umpama 5 orang itu katut atau gimana? Ya terseret Pak. Terseret. Foto saya isi satu card, so mungkin saya dapat 1000 foto itu menarik sekali. Dan saya untungkan ada lensa cukup panjang untuk lihat ekspresi. Bentuknya yang unik dan menarik, parade permainan layangan naga bisa menjadi ajang wisata menarik di Kota Probolinggo, terutama saat musim kemarau. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.